Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 116. Sepertinya iya, tapi maaf, cinta kamu harus kandas karena saya sebagai istri tidak akan rela membagi suami saya, Ning. Bahkan di dunia ini tidak ada yang rela suaminya dibagi pada wanita lain. Jikapun ada, saya bukan orang yang termasuk karena membagi suami. Kita harus siap merasakan rasa sakit diduakan, dan saya tidak akan pernah siap sampai kapanpun. Semua keputusannya ada di Gus Ikram, sahut Ning Farah dengan suara kecilnya yang gugup. Entah kenapa dia seperti ditekan oleh perempuan yang menjadi istri Gusnya ini. Semua menatap Ikram yang malah menatap istrinya. Maaf, tapi saya menolak niat baik Kiai. Walaupun istri saya rela diduakan, tapi saya hanya ingin memiliki satu istri. Saya sudah berjanji pada keluarganya dan juga janji di hadapan Allah untuk menjadi suami setia. Cek siapa yang rela diduakan. Aku nggak ya mas, dan nggak akan pernah rela. Misalnya sayang, mas akan tetap setia walaupun kamu banyak tingkah. Dulu saya dan Ning Farah memang dekat saat kita masih kecil, tapi sekarang tidak. Saya sudah memiliki istri dan tetap akan satu, gak ada yang kedua ataupun ketiga, lanjut Ikram. Begitu tegas akan setiap kata-katanya. Kiai Fatih mengusap jenggotnya lalu mengangguk mengerti. Dia sebenarnya sudah tahu jawabannya, apalagi keluarga Al-Husain adalah keluarga yang setia pada satu wanita. Mulai dari almarhum Kiai Rahman, Abi Laksamana, Gus Hilmi dan sekarang Gus Ikram pun pasti setiap pada satu istrinya. Putri saya yang meminta saya untuk melamar jenengan Gus Ikram. Dia mencintaimu Gus dan sudah siap menjadi istri keduamu jika itu takdirnya. Jenengan yakin menolaknya? Dia putri yang saya besarkan selama 23 tahun ini penuh dengan ilmu agama dan saya yakin Farah bisa jadi istri yang baik. Sekali lagi maaf Kiai, saya tetap menolak. Sebaiknya Kiai mencarikan pria lain karena putri berharga. Kiai berhak memiliki pendamping yang setia. Lagi pula saya tidak mampu untuk mendua, saya cukup dengan satu istri untuk saat ini dan selamanya. Mata Ning Farah berkaca-kaca mendengar penolakan dari Gus yang ia cintai. Perlahan rasa sakit menjalar ke ulu hatinya dan itu membuatnya sesak. Padahal ia mencintainya dan rela menjadi istri kedua untuknya, tapi kenapa justru penolakan yang harus ia dapatkan? Apa yang salah darinya? Kenapa Gusnya menolaknya? Suami saya sudah menolak, berarti hargai keputusannya. Kalian tidak akan bisa membuat suami saya merubah niat. Ringis Yulia tiba-tiba memegangi perutnya yang kesakitan. Dia sampai harus menjatuhkan kedua kakinya ke lantai karena tidak kuasa untuk berdiri. Zaujati, kamu kenapa? Panik Ikram. Enggak tahu mas, perutku. Hah, sakit. Yulia semakin meremas perutnya. Yang sakitnya berada di bagian bawah. Ikram seketika mengangkat tubuh istrinya ala bridal style. Bang Hilmi, tolong panggilkan dokter Syera untuk ke kamar saya. Dan maaf Kiai Fatih, saya harus membawa istri saya ke kamar karena istri saya kurang sehat. Gus Hilmi mengangguk lalu buru-buru dia pergi keluar menuju UKS di mana dokter Syera pastinya ada di sana. Begitu juga dengan Ikram yang membawa istrinya ke dalam kamar. Setelah mengucapkan salam, sedangkan Abi Laksa masih di tempat duduknya. Dia tidak mungkin pergi dan mengabaikan tamu pentingnya walaupun dia cemas pada menantunya. Maaf Kiai Fatih, saya sebagai orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Ikram menolak niat baik Kiai untuk menjodohkan Ning Farah dengan putra saya. Sekali lagi maafkan keluarga kami. Kenapa dengan istri Ikram? Apa dia hamil? Tanya Umi Harumi, dia tahu karena pernah merasakannya. Mungkinkah benar-benar hamil? Iya, alhamdulillah, kata dokter Syera kandungannya sudah berusia 2 minggu.
Ning Farah yang mendengar pun semakin sedih. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuknya bersama dengan Gusnya. Dan juga dari tatapan Gusnya itu dia sadar betapa cintanya begitu besar pada sang istri. Masya Allah, siapa ini? Umi kira siapa tamu yang datang ke pesantren kita Mas Laksa, ternyata sahabat lama kita yang datang. Ya Allah, gak ngangka kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jawa Tengah. Umi Husna tiba-tiba datang dengan wajah sumringah. Dia langsung memeluk Umi Harumi dan juga Ning Farah bergantian, tak lupa melakukan cipika-cipiki. Ya Allah, Ning Farah sekarang udah dewasa banget. Pangling Umi liatnya Cak Ayu. Meni, cantik pisan anak Umi ini. Makasih banyak Umi, ujar Ning Farah malu-malu. Dia hampir melupakan sosok Umi. Dari Gusnya ini yang sejak dulu selalu memanggapnya putrinya. Tapi masih ada harapan kan untuknya berjuang sekali lagi. Ia tahu Umi Husna adalah Umi yang begitu Gusnya sayangi, semua perintahnya selalu Gusnya patuhi jika Umi Husna sudah memerintah. Umi juga makin cantik setelah Umiku. Umi Husna terkekeh kecil lalu mengelus pipinya. Rindu banget Umi tuh sama kamu Cah Ayu. Dulu kan kamu waktu masih kecil datang ke sini, sekarang udah dewasa Umi pangling banget sama kamu Ning. Farah juga Umi. Umi boleh aku minta sesuatu tidak? Ning Farah terlihat ragu-ragu. Dia ingin the point. Minta apa Cah Ayu? Mau minta masakin rendang daging kaya dulu lagi Jika mau tentu Umi bisa lakukan untuk kamu. Umi, panggil Abi Laksa menyela obrolan keduanya. Sebaiknya Umi pergi ke kamar. Ikram, Yulia tadi mendadak perutnya sakit. Abi takut menantu kita kenapa-napa. Astagfirullah serius Bi. Abi Laksa mengangguk membuat raut wajah wanita itu semakin panik. Umi Husna mau dengerin dulu permintaan Fa. Maaf Cak Ayu, sekarang Umi harus melihat kondisi menantu kesayangan Umi. Dia sedang hamil dan Umi takut terjadi sesuatu pada perutnya, potong Umi Husna cepat. Dia berdiri kemudian berpamitan setelah itu berlari tergesa-gesa menuju ke kamar anaknya. Abi Laksa apa Umi Husna begitu dekat dengan menantunya? Tanya Ning Farah begitu. Kecewa karena wanita yang dulu sudah ia anggap uminya itu mengabaikannya. Iya mereka dekat, sangat dekat. Dan sekarang Ning Farah sadar tidak ada celah untuknya masuk ke bagian keluarga Al-Husain. Abi sebaiknya kita pergi, putus Umi Harumi yang tahu tidak ada lagi harapan untuk putrinya. Tapi Umi. Ning Farah menatap Uminya dengan mata berkaca-kaca. Menggeleng pelan. Jelas dia tidak mau pergi sebelum keinginannya tercapai. Ning Farah sebelumnya sudah memikirkan keputusannya rela menjadi istri kedua Gusnya selama 1 bulan terakhir, tapi sekarang apa yang dia dapatkan? Penolakan. Ia tidak menerima semua ini. Lah sangat mencintai Gusnya yang pernah selalu ada untuknya saat ia kecil. Tidak ada harapan lagi putriku. Gus Ikram menolakmu. Ikhlaskan dia karena dia tidak mau memiliki istri kedua. Aku. Ning Farah tidak tahu harus apa selain menangis membuat Kiai Fatih dan Umi Harumi ikut sedih. Bahkan Abi Laksa pun hanya bisa menunduk penuh dengan sesal karena telah membuat keluarga sahabat terbaiknya kecewa. Saya mewakili putra saya meminta maaf pada kalian terutama pada Ning Farah. Ning Farah semoga dapat jodoh yang jauh lebih baik daripada Ikram. Aku ingin jadi istri Gus Ikram, Bi. Aku rela jadi istri kedua. Kami dulu begitu dekat namun 15 tahun tidak pernah bertemu pasti membuat Gus Ikram lupa tentangku. Berikan aku waktu, aku ingin mencoba mendekatinya kembali. Pasti seiring berjalannya waktu Gus Ikram ingin menikah denganku. Tapi Farah, Gus Ikram sudah menolakmu. Dia akan tetap setia pada istrinya,
ucap Kiai Fatih. Dia begitu pusing akan tingkah putri kesayangannya yang tetap berpegang teguh pada keinginannya. Ini karena didikan dari istri keduanya yang terlalu memanjakannya, hingga membuat putrinya seperti ini. Tidak ada yang tidak bisa Ning Farah miliki, semuanya harus dia miliki dari kecil sampai sekarang. Karena didikan seperti itulah membuat Ning Farah menjadi perempuan yang egois. Ingin memiliki semua yang dia inginkan. Terutama keinginan terbesarnya menikah dengan Gus kecilnya di masa lalu yang membuatnya pernah memberikan masa lalu indah. Farah yakin Abi, Gus Ikram pasti bisa menikahiku. Dulu kita begitu dekat, malahan sangat dekat. Sekarang pun kita harus dekat dan harus bersama-sama. Ning Farah telah dibutakan akan perasaannya. Saat tahu Gusnya menikah, dia awalnya berusaha ikhlas namun selama 3 bulan terakhir dia terus memimpikannya Gusnya. Farah bermimpi menikah dan bahagia bersama dengan Gusnya. Dan ia hanya ingin mewujudkan impiannya itu. Bukan impian, lebih tepatnya mimpi yang dapat dari godaan setan yang membuat pikiran manusia hilang kendali. Dan kini berhasil membuatnya buta akan kebenaran yang harus diterima dan dia tidak bisa menerimanya. Inilah kenapa cinta itu dapat membahayakan kita. Mulai dari keinginan memiliki padahal dia telah dimiliki oleh orang lain, hingga imannya jadi lemah dan setan dengan mudah dapat menghasutnya. Abi, Umi, perempuan yang matanya kini sembab itu menatap mereka dengan tatapan memohon. Biarkan Farah tinggal di sini. Farah yakin keinginan Farah akan terwujud. Gus Ikram hanya lupa kebersamaan kita berdua saat kecil. Farah yakin saat kita kembali dekat, Gus Ikram akan menjadikan Farah istri keduanya. Farah hanya perlu waktu. Farah mohon. Andai saja Farah sadar jika dulu dan sekarang itu berbeda. Masa lalu tetaplah akan menjadi masa lalu, dan kini Yulia adalah masa depan Ikram. Ning Farah telah lupa, jika sesuatu yang telah Allah takdirkan tidak bisa dia ubah. Farah, kenapa kamu seperti ini? Ikhlas putriku. Umi mohon. Ikram sudah menolakmu. Farah menggeleng tegas. Aku akan berusaha karena usaha dan doa akan mewujudkan keinginanku. Abi Laksa yang mendengar tekad kuat dari putri sahabatnya hanya bisa diam. Dia tidak menyangka Farah yang dulu dan yang sekarang begitu berbeda. Apa karena cinta? Cinta memang dapat membuat semua orang buta. Teksekum, bagaimana keadaan istri saya dok? Tanya Ikram dengan tatapan cemasnya. Yulia baik-baik aja Ustadz. Ini hanya mengalami kram kecil yang wajar terjadi pada ibu hamil. Perut istri Ustadz kosong tidak terisi asupan makanan, seperti Yulia belum sarapan pagi ini. Ikram menatap istrinya yang menatap ke arah depan dengan tatapan kosong, lalu dia menghela napas panjang. Kenapa gak sarapan Zaujati? Lihat perutmu kesakitan. Sama aja. Kamu menyakiti diri kamu sendiri. Mas udah bilang jangan telat makan tapi kamu malah mengabaikan perintah dari Mas. Aku gak nafsu makan Mas. Walaupun gak nafsu kamu harus paksa agar bayi di perutku sehat. Potong Yulia menatap sinis suaminya. Deh, kak kamu. Bagaimana kamu bisa tahu sayang? Yulia terkekeh miris, perkataan suaminya sudah menjelaskan semuanya. Harapan 1% telah sirna sekarang. Tidak ada lagi harapan untuknya. Ternyata ia hamil. Ada kehidupan di dalam kandungannya. Dan hatinya tersiksa sekarang, ia tidak terima. Ia tidak ingin hamil. Berapa bulan? Semua orang diam membisu. Aku bilang berapa bulan? Masih 2 minggu dan bentar lagi kandunganmu akan menuju 3 minggu. Bukan Ikram yang menjawab melainkan Dokter Syera. Kandungan kamu sehat Yulia. Hanya saja tolong kasih asupan gizi untuk janinmu.
Karena bisa saja sewaktu-waktu keadaan janinmu memburuk. Umi akan memasak makanan bergizi dan bervitamin untuk kamu, sahut Umi Husna mengambil satu tangan menantunya dan mengelusnya. Kamu bisa menantu. Allah telah mempercayakan buah hati dalam kandunganmu, kamu harus menjaganya. Ada Umi, suamimu dan orang-orang yang sayang padamu sayang. Jadi jangan takut, kamu tidak sendirian. Yulia tidak tahu harus apa selain diam dengan tatapan kosong. Dan kini dia menunduk. Kemudian perlahan menggigit bibirnya dengan kuat. Biarkan aku sendiri, pintanya berusaha untuk tidak menangis. Mas menolak. Kamu pasti akan menyakiti diri kamu sendiri. Aku ingin sendiri Mas, mohonnya mulai berkaca-kaca. Biarkan Yulia sendiri Ustadz. Dia butuh menjernihkan pikirannya sendirian, sahut Dokter Syera. Tapi dokter, saya tahu pasti istri saya akan menyakiti dirinya sendiri. Ikram sudah melihat semuanya. Bagaimana ketika istrinya ketakutan tidak ingin hamil. Dan berakhir dia menyakiti perutnya sendiri. Turuti perintah Yulia putraku, putus Umi Husna. Istrimu tidak mungkin sampai menyakiti kandungannya. Ikram tetap menggeleng, dia kini mengangkup pipi istrinya hingga Yulia harus menatapnya. Mas tidak akan pergi. Mas akan selalu didekatimu Zaujati. Sebaiknya kita yang pergi dokter, sahut Umi Husna dibalas anggukan oleh Dokter Syera. Apa yang terjadi? Tanya Gus Hilmi dari luar kamar, begitu cemas. Kandungan Yulia baik-baik aja. Hanya saja sekarang Yulia syok berat karena tahu dia sedang hamil. Jangan masuk, biarkan Ikram menenangkan istrinya. Umi sekarang mau masak sup daging untuk menantu Umi. Nggih Umi. Semoga dik Yulia baik-baik aja. Entah kenapa hati Hilmi tak nyaman. Semoga saja Ikram bisa menenangkan istrinya. Pasti sekarang dik Yulia syok berat karena tahu dia ternyata hamil dan Ikram malah menyembunyikan fakta sebesar ini darinya. Kini di kamar hanya ada Ikram dan Yulia. Perempuan yang memakai tunik putih dengan rambut tergerai panjang itu kini tidak bisa menahannya lagi saat kepergian Dokter Syera dan ibu mertuanya. Dia menatap suaminya marah dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipinya. Kenapa Mas berbohong padaku? Maafkan Mas sayang. Mas terpaksa karena kamu ingin menggugurkan kandunganmu. Alasan apapun Mas tetap berbohong padaku. Aku benci kebohongan Mas. Menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu apapun. Pasti keluarga Mas udah tahu jika aku hamilkan. Aku seperti orang bodoh di sini yang tidak tahu apapun. Yulia tertawa disertai air mata yang perlahan keluar. Dia menangis, begitu amat kecewa karena selama ini menjadi perempuan yang dibodohi oleh suaminya sendiri. Padahal ia begitu percaya pada suaminya. Dan kenapa juga aku bisa hamil? Ah, aku tak terima Mas. Aku belum siap. Aku akan menjadi ibu yang buruk untuk anak ini nanti. Dan menjaga kandunganku sampai aku melahirkan pun aku takkan mampu. Yulia mulai meraung tak terima, dia meremas rambutnya dengan kuat lalu menendang sekitar dengan kedua kakinya. Sontak saja hal itu membuat Ikram segera memeluk istrinya dengan erat. Sudah ia duga istrinya akan hilang kendali seperti ini. Maafkan Mas karena berbohong dan merahasiakan kehamilanmu darimu. Mas, salah, Mas mengakui kesalahan Mas. Mas hanya takut Zaujati, kamu menggugurkan kandunganmu saat tahu kamu tengah mengandung.